Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Kami sungguh percaya setiap janji-Mu Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, biarlah ketika kami datang ya Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan Engkau di tempat ini. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, bahkan ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan, ajar kami, tuntun kami, arahkan kami ya Bapak, urapi kami semuanya. Terima kasih Bapak. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Pesan Tuhan ini sangat menarik dan sangat luar biasa Bapak Ibu untuk sama-sama kita pelajari. Ya kan, dikatakan ada dua kata penting di sana. Di sana dikatakan pertobatan dan pemulihan. Saya percaya setiap kita rindu untuk dipulihkan atau hidup dalam pemulihan di dalam Kristus. Sekarang kita akan mau lihat apa yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita. Hosea pasal 14 ayat 1-9, tetapi saya akan bacakan ayat 4-8. Saya akan bacakan ayat 4-8. Judul perikop Alkitabnya adalah tentang pertobatan dan janji. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Ayat yang ke-7, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Penekanannya ayat yang ke-8, Bapak Ibu saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Demikian firman Tuhan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan tentang inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Itu ada di web RDMB, jadi silakan Bapak Ibu baca dan pelajari dan tangkap sesuatu di sana. Saya akan bacakan untuk kita, ini yang menjadi inti pesan Tuhannya. Tuhan menjanjikan terjadinya pemulihan suatu keadaan dari yang tadinya sebuah hamparan tanah yang gersang, yang tidak ditumbuhi tanaman apapun, menjadi suatu dataran subur yang ditumbuhi oleh berbagai tunas muda, yang kemudian berkembang menjadi hamparan tanaman dan pepohonan yang memiliki ragam kegunaan menyeliputi wilayah tersebut. Namun hal itu tidak terjadi begitu saja, sampai ada umat Tuhan yang menyadari siapa pusat kebergantungannya yang sesungguhnya, yang sanggup untuk memberikan aliran air tanpa pernah berhenti, dan sampai ada ranting-ranting yang mau menempelkan dirinya kepada pokok atau induk tanaman, seperti carang tanaman anggur kepada pokoknya. Dari pesan Tuhan ini dikatakan apa Bapak Ibu? Tuhan adalah pusat dari segalanya, pusat dari kebergantungan manusia, ya, atau pusat dari pemulihan itu sendiri. Digambarkan seperti carang tanaman anggur kepada pokoknya.
Ranting tidak akan mengeluarkan buah kalau tidak nempel sama pokoknya, Bapak Ibu. Itu sudah dijabarkan, disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya percaya setiap kita menangkap itu ya, dan kita sungguh-sungguh diberkati. Jadi berbicara tentang pemulihan Bapak Ibu, buat Tuhan itu sangat mudah untuk memulihkan keadaan setiap kita. Memulihkan keadaan gereja, memulihkan keadaan kota, atau memulihkan keadaan sebuah bangsa. Bagi Tuhan itu sangat mudah. Contoh kasusnya gini Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang kisah tentang ini, kota Niniwe, betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana Tuhan memulihkan mereka dari ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Yunus, dikatakan gini Bapak Ibu, dikatakan gini, ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan, dikatakan gini, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Yunus pasal 3 ayat 5 dikatakan di sana gini, mereka percaya, mereka jadinya percaya kepada Allah. Dikatakan apa? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Ini hanya sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Tetapi yang menariknya adalah di ayat 10. Mari kita lihat Yunus pasal 3 ayat 10. Dikatakan gini, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana, dikatakan apa? Mereka berbalik, dalam pengertian bertobat dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Lalu ia pun tidak jadi melakukannya. Kita tahu bangsa Niniwe adalah bangsa yang yang tidak percaya kepada Allah. Dikatakan bangsa yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Bagaimana kejahatan mereka, bagaimana Tuhan menegur lewat nabinya. Dikatakan 40 hari Tuhan akan menunggang balikan. Dan ketika mereka bertobat, mereka percaya kembali kepada Allah. Apa yang Allah lakukan Bapak Ibu? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Karena apa? Ada pertobatan yang terjadi di sana. Dari raja, dari rakyat sampai binatang berpuasa memutuskan itu. Untuk apa? Tujuannya untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, Tuhan mau kerjakan ini di dalam kehidupan setiap kita sebagai gerejanya Bapak Ibu. Tuhan mau kerjakan pemulihan hari ini. Mungkin saat ini, detik ini di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita merespon, ketika kita mau kembali, mau berbalik kepada Tuhan. Tergantung respon kita. Respon kita apa Bapak Ibu? Mau berbalik atau kita mau hidupi dengan cara-cara kita seperti kayak bangsa Israel lakukan? Sebetulnya Tuhan sudah peringatkan jauh-jauh hari supaya mereka tidak tergelincir. Tetapi faktanya adalah mereka tergelincir. Karena apa? Mengabaikan setiap perintah-perintah, setiap pesan-pesan yang disampaikan melalui nabinya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Jadi dibutuhkan respon yang tepat Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan pesannya ini kepada setiap kita, respon apa yang kita mau ambil? Respon apa yang kita mau kerjakan supaya terjadi pemulihan atas kehidupan setiap kita, atas gerejanya, atas kota, atau atas bangsa? Sangat mudah bagi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan minggu ini. Yang pertama adalah pertobatan harus dibuktikan lewat sebuah tindakan nyata. Bukan hanya lip service Bapak Ibu seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan kemarin. Saya sangat sungguh diberkati. Karena memang faktanya gini Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya hanya lewat pengakuan saja. Tetapi tindakan nyatanya tidak ada. Nah, Tuhan mau ajar kita di sini supaya apa? Supaya kita bersama-sama menangkap. Supaya ketika menangkap pesan itu akan terjadi pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Contoh kasusnya adalah gini Bapak Ibu. Ini sudah disinggung kemarin sama Bapak Gembala tentang
Zakheus kepala pemungut cukai yang bertobat. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 8 sampai 10, Injil Lukas 19 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa? Terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kapan pertobatan itu terjadi Bapak Ibu? Ketika Zakheus berjumpa dengan siapa? Dengan Yesus. Ada sesuatu yang berubah. Perubahan terjadi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan. Perubahannya apa Bapak Ibu? Perubahannya adalah kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Itu yang paling penting. Kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus di dalam kehidupan seseorang, kehidupan setiap kita. Itu akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan setiap kita. Seorang pemungut cukai ditakutin Bapak Ibu. Bahkan mungkin suka meras orang gitu ya. Tetapi perjumpaan itu mengubah. Ada tindakan nyata yang real yang dilakukan. Seharusnya gini, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita pun berubah. Yang berubah itu bukan keadaannya, tapi kehadiran Yesus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang akan mengubah segalanya. Selama ada Kristus dalam kehidupan setiap kita, seharusnya perubahan akan terus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya merenungkan Bapak Ibu, pertobatan itu adalah berlaku bagi semua orang. Pertobatan itu berlaku bagi semua orang. Karena memang kita tidak lepas dari kesalahan kan, betul Bapak Ibu? Setiap hari kita mungkin tersandung, mungkin salah kata-kata, cara pandang kita juga bisa salah dan sebagainya. Itu kan kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Makanya di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 16b mengatakan gini Bapak Ibu. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah harus ada pembaharuan yang terus menerus di dalam hidup orang percaya di dalam Kristus. Ada pembaharuan. Pembaharuan itu bukan setiap bulan sekali, bukan Bapak Ibu. Pembaharuan itu bukan 5 bulan sekali, bukan. Pembaharuan itu bukan satu tahun sekali, bukan. Tapi pembaharuan adalah setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Pembaharuan batin, batinia. Mungkin hari ini kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Besok belum tentu kita bisa kerjakan. Makanya sangat penting kita mengalami namanya satu pembaharuan di dalam Kristus. Dikatakan apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Terus menerus artinya Bapak. Nah sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu menjadi dasar firman Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ini menjadi dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Poin pertama. Hosea pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ayat yang ketiga, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Oleh karenanya ayat yang pertama Bapak Ibu, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab
engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ternyata gini Bapak Ibu, tergelincir di sini bukan tanpa sebab. Tergelincir karena akibat kecongkakan mereka. Akibat dari kesombongan bangsa Israel. Makanya mereka tergelincir. Karena kalau kita kembali, kalau kita lihat perbandingannya Bapak Ibu ya, Hosea pasal 5 ayat 5. Sebenarnya Tuhan sudah peringatkan. Dikatakan seperti ini. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir. Kata akan ini apa Bapak Ibu? Akan ini belum tentu terjadi kan? Tetapi kalau kita lihat ayat pasal 14 ayat 1 dikatakan mereka telah tergelincir. Ya kan? Di pasal 5 ayat 5 dikatakan akan tergelincir, ada peringatan. Tetapi di ayat 1 dikatakan di pasal 5 mereka tidak membuka telinga. Mereka tidak memasang telinga dalam pengertiannya. Mereka mencoba untuk menutup telinga mereka. Akhirnya apa? Kelalaian untuk menangkap pesan Tuhan berakibat fatal. Dikatakan apa? Telah tergelincir. Itu fatal Bapak Ibu. Seharusnya peringatan itu buat mereka menjadi rambu-rambu. Untuk apa? Untuk berhati-hati. Kita sudah mendengar pesan Tuhan minggu lalu Bapak Ibu. Tersandung. Saya merenungkan pesan itu. Artinya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Tersandung. Tersandung bukan hanya kepelasan, tersandung dengan kata-kata. Kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Bangsa Israel ini Bapak Ibu dikatakan telah tergelincir. Itu fakta yang terjadi. Mereka mencoba untuk menutup telinga ketika ada pesan Tuhan yang datang lewat nabi-nabinya. Jadi saya merenungkan ada 3 hal penting Bapak Ibu yang perlu dilakukan jika seseorang sungguh-sungguh bertobat. Di dalam ayat pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ada 3 hal di sini. Yang pertama gini, harus mengakui dosa dan menyesali. Mengakui dosa dan menyesali setiap kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ada di situ kata penyesalan. Artinya kita harus mengakui bahwa kita memang tidak mampu. Mengakui bahwa kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita lepas dari Tuhan. Jadi ada pengakuan dulu. Kalau kita mau memang membuktikan sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu. Dan menyesali setiap perbuatan yang kita perbuat. Artinya tiap mungkin saat kita minta ampun Tuhan, ampuni. Yang kedua adalah meminta pengampunan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan karena paksaan, bukan karena desakan orang lain, tapi dengan kerelaan hati, dengan hati, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah menjadikan Tuhan satu-satunya sumber keselamatan kita. Dikatakan Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Memang tidak bisa. Yang mampu menyelamatkan adalah hanya Tuhan Bapak. Tuhan adalah satu-satunya penyelamat. Tidak ada yang lain. Maupun berhala dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa Tuhan hanya satu-satunya sumber keselamatan di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan kehidupan setiap manusia. Jadi kalau mau selamat, datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber berkat, sumber kehidupan, sumber pertumbuhan, sumber yang dikatakan aliran air, supaya ada pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Itu poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua adalah menyadari bahwa
Ada yang Tuhan kerjakan di balik pertobatan. Menyadari bahwa ada yang Tuhan kerjakan di balik pertobatan. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau kerjakan ketika seseorang hidup dalam pertobatan? Janji apa yang akan kita terima dari Tuhan, dan kehidupan seperti apa yang akan kita terima dari Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Hosea pasal 14 ayat 4 dan 7. Sebenarnya dari 4 sampai 10 sampai 9 Bapak itu janji-janji Tuhan, tapi saya ngambil 2 ayat saja. Ayat 4 dan 7. Ayat 4 firman Tuhan mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ayat 7. Oke. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Waduh, saya suka kata-kata ini Bapak Ibu. Dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Kalau kita perhatikan dari ayat ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan akan genapi di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya menggenapi tentang penyelamatan, tetapi juga memulihkan keadaan kita. Kita akan terima banyak janji yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jadi kita mau lihat satu persatu Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau kerjakan ketika seseorang hidup dalam pertobatan. Yang pertama gini, Tuhan akan memulihkan keadaan orang tersebut. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan kerjakan? Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang terutama yang Tuhan pulihkan adalah hubungan Bapak Ibu. Karena hubungan itu adalah akses untuk kita menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Hubungan dulu dipulihkan. Itu yang terpenting. Hubungan ketika dipulihkan itu dahsyat Bapak Ibu. Karena itu adalah akses kita untuk menerima segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Contoh kasusnya gini Bapak Ibu. Kisah tentang perempuan di sumur Yakub. Dikatakan Alkitab 5 suami, dan bukan itu suaminya Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihan itu? Kita bisa lihat. Bagaimana perempuan itu akhirnya menjadi berkat bagi kotanya. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Ketika perjumpaan di sumur Yakub, Yesus datang menghampiri bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Bayangkan keadaan wanita itu Bapak Ibu, begitu terpuruk, dikucilkan mungkin, menutup diri karena banyak kesalahan, mungkin banyak jauh dari kehidupan yang benar gitu. Datang ke sumur pun mesti sembunyi-sembunyi dan sebagainya kan. Tetapi kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan di sana ketika dia berjumpa dengan wanita ini. Tuhan tak hukum dia, Yesus tak hukum dia kok. Tuhan pulihkan wanita ini. Ilustrasinya tentang air. Tuhan kan gak punya timba, aku yang punya timba. Dia gak tahu bahwa Yesus adalah sumber segalanya. Kalau kita menarik satu pelajaran dari kisah perempuan ini Bapak Ibu, sangat mudah untuk seseorang dipulihkan ketika membuka hatinya untuk menerima Yesus. Akan ada pemulihan yang terjadi. Bukan hanya pemulihan yang Tuhan kerjakan, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Itu tujuan Tuhan. Pemulihan itu bukan hanya untuk kita. Pemulihan itu untuk semua orang. Lewat kehidupan kita, orang-orang pun banyak dipulihkan Bapak Ibu. Apalagi yang Tuhan kerjakan? Yang kedua, Tuhan
Tuhan akan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Alkitab mengatakan mengasihi dengan sukarela. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sebagai seteru Allah, sebagai musuh Allah. Tetapi waktu kita hidup dalam pertobatan, kita menjadi pribadi yang spesial di depan Tuhan. Pribadi yang dikasihinya, pribadi yang diterimanya. Dikatakan seperti kayak anak yatim Bapak Ibu. Kalau digambarkan anak yatim itu orang yang lemah, dikatakan seperti itu gambarannya. Tapi Tuhan mau terima, Tuhan mau sambut, Tuhan mau kasihi kita. Itulah sifat Tuhan Bapak Ibu, mengasihi, menerima kita apa adanya, menerima kita dalam hati yang hancur, dengan hati yang hancur ketika kita datang. Tuhan, saya ini kotor, saya ini penuh dengan dosa. Tapi waktu kita datang, Tuhan tidak menolak, bahkan menerima kita apa adanya, menyambut kita. Ini yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Kita sangat membutuhkan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita ada sampai hari ini Bapak Ibu karena kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itu yang harus kita renungkan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau kerjakan ketika seseorang hidup dalam pertobatan? Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Wow, di ayat ke-7 jelas Bapak Ibu. Dikatakan apa? Di dalam naunganku, di dalam perlindunganku. Siapa yang gak butuh perlindungan saat-saat ini Bapak Ibu? Saya butuh perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu yang mendengarkan pesan ini, kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Kita sehat hari ini karena perlindungan Tuhan. Kita diberkati karena perlindungan Tuhan. Ya kan? Kalau kita perhatikan kondisi sekarang Bapak Ibu, itu menakutkan sekali. Ya kan? Jakarta mulai PSBB lagi gitu ya. Artinya sangat sulit diprediksi. Tapi percayalah Bapak Ibu, perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Waktu kapan? Waktu kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai pelindung di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pertobatan harus dibuktikan lewat sebuah tindakan nyata. Yang kedua adalah menyadari bahwa ada yang Tuhan kerjakan di balik pertobatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.